makanya nih tadi aku juga bilang untuk keamanan ya untuk berpakaian malam hari yang pasti itu harus lihat acaranya. Buat aku itu yang pasti kalau memang situasinya aman, ya kita kan nggak tahu kalau suatu acara itu pasti aman atau tidak. Jadi kita harus memakai baju yang pasti aman tapi tetap cantik, tetap leluasa untuk bergerak karena tiba-tiba ada tuntutan untuk belajar dancing atau apa segala macam, kita bisa bisa enak gitu dan enjoy di acara itu. Tidak takut tiba-tiba Mayang Sari. Terima kasih. Mayang Sari di acara Angin Malam tetap dengan bajunya yang nerawang. Oke loh. Kena loh. Oke, enggak, kita nggak ngebahas dia deh. Soalnya dia untung nggak duduk di kursi ini sama-sama. Lah, kalau gue belum nanya deh kayak tadi. apa? Belum lagi tadi gue mau nanya. Ada sih yang ini tamunya banyak nanya. Mau nanya Nggak apa? masalah lagi gue tanya kali kenapa sih lo nggak seksi kalau jadi dokter? Gue tanya lo ada dokter dua yang satu seksi dengan belahan yang kelihatan dan lucu tampangnya. Satu lagi dengan kacamata tebal dan jas yang seperti biasanya. Lo milih yang mana? Gue pilih yang pertama. Yang dengan belahan itu. Karena gue tahu yang begitu tuh Lula Kamal. Enggak, kalau bayang gak sih kalau seorang Lula yang datang dengan rok pendek, kerja dengan belahan di dada, bapak-bapak yang gak sakit juga kayaknya sakit, saya harus ketemu Lula. Tapi sekarang kita balik ke estetika berbusana di malam hari Lula. Ugus pengen nanya, kalau Lula mau keluar malam untuk sebuah function misalnya atau party, milih baju, faktor-faktor yang diperhatiin biar tampilnya perfect tuh apa? Sama kali ya, sekarang nih functionnya apa dulu? Kalau misalkan pernikahan atau resepsi pernikahan lah, nggak mungkin dong bajunya terus terlalu bugil gitu. Bugil? Oke lo bahasanya dokter ini agak-agak suka bikin orang bingung. Ya terus kalau misalkan cuman kayak gaul aja gitu, boleh dong agak-agak casual. Terus bener-bener terbukanya gimana juga bisa aja dipilih-pilih. Ukuran bugil gimana nih lah? Mungkin sorry ya Liz. Soalnya yang gue tahu tanda kutip ya, bukannya bugil yang really bugil gitu. Tapi kalau gue sendiri sih gue lebih prefer kalau gue terbuka di belakang daripada di depan. Karena predikat haji yang lo punya hajah. Itu udah gak bugil lagi gue sekarang. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Dulu maksudnya gue. Siapa yang larang? Dokter Ismail apa? Coba orang tua. Tidak ada yang melarang. Gue merasa udah deh cukup lah gitu. Oke. Tapi kalau once in a blue moon terus gue lagi rada-rada ngaco ya. Baju lama gue keluarin lagi, lucu kali ya dipakai. Masalahnya lo blue moon terus. Jadi pakai bajunya bawaannya seksi terus. Kalau ibu ini pasti bukan blue moon dong. Tuntutan dari pekerjaannya harus dia pakai ini. Tapi yang pengen Ugus tanya nih, Liz. Gimana Lisa menggaransi diri sendiri bahwa keamanan itu terjamin dengan busana lo yang harus terbuka-terbuka? Tapi sama seperti Mbak Lula tadi, lihat dari eventnya. Aku juga nggak mungkin dong pakai baju yang agak-agak seksi tiba-tiba di kerumunan anak muda yang tiba-tiba ngeliat gue tuh yang kayak mau demonstrasi demonstrasi di depan MPR. Kayaknya gue pernah lihat deh Lisa nari ya dengan rambut yang ke atas gitu dengan bajunya itu dan di kerumunan anak muda. Di mana? Itu yang waktu di hotel yang dulu itu. Yang mana? Ayo ngaku aja. Mana? Keamanannya gimana keamanannya? Ya kalau aku sih yang pasti lihat dari acaranya dulu. Kalau misalnya memang acaranya memang menurut aku oke, comfort, aku baru berani untuk memakai baju yang sedikit seksi ya. Tapi yang pasti aku tuh tidak pernah memakai baju yang kalau ke pertemuan atau ke acara ulang tahun yang tiba-tiba event malam ya. Yang ngablak gitu. Aduh enggak deh, enggak. Bukannya apa? Enggak pede ya. Ada enggak sih yang megang gitu iseng? Ada enggak sih? Aduh enggak ada deh, jangan tahu lah. Yang megang tuh cuma megang Lula. Cuma lihat doang kan lama-lama coba ya soal juga ya gitu. Jangan ceritain kejadian barusan di bawah dong Lula. Pengen megang. Oke loh, sekarang kita mengundang pemirsa di rumah untuk ikutan ngobrol sama dua cewek seksi yang jadi tamu saya malam ini. Oke, silakan teman kalau ada di Jakarta, itu nomor teleponnya 021 391 4601 atau yang di luar Jabodetabek nomor teleponnya 021 391 4603. Cepet ya, cepat sekali dan nunggu gue rasa udah hafal kayaknya. Oke, halo. Halo, selamat Ya. malam. Malam dengan siapa Bapak? Dengan Edi. Pak Edi? Iya. Pak Edi rajin banget telepon. Di mana Pak Edi?
Baru sekali nelpon kok nih. Oh iya deh, jangan kecewa. Di mana Pak? Di Bandung. Di Bandung. Mau tanya apa? Silakan. Itu kalau menurut saya ini, maaf Mbak Lisa, kayaknya kurang bagus etikanya tuh. Aduh Lis, Apanya? kenapa Pak Edi? Kenapa begitu Pak Edi? Walaupun tuntutan profesi kayaknya gimana gitu. Kenapa? Gimana Pak Edi? Bagaimana maksud Bapak? Gue belain lo Lis. Aduh, kenapa Pak? Kurang gimana sih? Kalau jadi lihat laki-laki tuh ya tambah melotot matanya gitu. Berarti seneng dong Pak. Berarti kalau seneng. gini. Senang apa nggak senang sih sebenarnya? Sebetulnya ya habis kalau nggak dilihat mubazir kelihatannya gitu. Sama senang ya udahlah impas. Ini Pak Edi. Jadi Pak Edi tanggapannya apa lagi Pak Edi? Kelihatannya kalau untuk malam hari itu bagus kayak itu Bulula itu bagus sekali. Ibu lo minta Aduh, Ibu. Oke Pak Edi, thank you. Terima kasih teleponnya. Lisa, Ya. jawablah dengan benar dan tepat. Pilihlah jawaban A, B, C. Oke, ya. Makanya nih tadi aku juga bilang untuk keamanan ya untuk berpakaian malam hari yang pasti itu harus lihat acaranya. Buat aku itu yang pasti kalau memang situasinya aman, ya kita kan nggak tahu kalau suatu acara itu pasti aman atau tidak. Jadi kita harus memakai baju yang pasti aman tapi tetap cantik, tetap leluasa untuk bergerak karena tiba-tiba ada tuntutan untuk belajar dancing atau apa segala macam, kita bisa enak gitu dan enjoy di acara itu. Tidak takut tiba-tiba aduh ntar kebuka kancing gue, tiba-tiba takut kebuka untuk sleting gue atau gimana kan. Jadi tetap harus memakai baju yang aman. Pandangannya Pak Edi kalau kayak gitu ke Lisa gimana dong nanggepin Pak Edi? Laki-laki macam Pak Edi tadi. Fine-fine aja ya Bapak Edi ya. Fine-fine Congratulations. aja. Yang penting selagi masih normal, positif ya. Oke, yang penting dari kitanya dulu ya. Gitu aja. Tergantung ngebawainnya dan posisinya di mana. Betul. Oke, kita masih tunggu loh penelponnya pemirsa yang dari rumah kalau mau ikutan ngobrol sama cewek-cewek cantik ini. Lula Kamal berasa dipuji sama Bapak tadi. Terima kasih Bapak Edi. Dan aku yakin ya Pak Edi tuh istrinya pakai baju ketat rapi seperti Lula, tapi kalau jalan milihnya perempuan kayak Lisa. Ya jangan kenal ya sama Pak Iya, Edi ya, kenal. Lama kenalan. Oke loh, kalau mau telepon silakan teleponnya ada di pesawat Anda saat ini. Dan kalau pengen ngobrol, sekali lagi untuk Anda yang di Jakarta 021 391 4601, di luar Jabodetabek 021 391 4603. Oke. Halo. 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 Oke. Ini Belum Lula nih ya yang punya kayaknya kerjaan. ya. Oke. Halo. Ya, halo. Mungkin kurang genit kalau gue yang bilang halo. Coba kalian yang bilang halo deh. Please coba keluar. Halo. Coba Lisa lihat halonya Lisa. Halo. Kamera dong liatin tuh kalau halonya Lisa. Halo. Oh, oke loh. Duduknya tidak dengan ada. halo. Halo. Tapi Lis ngomong soal, jadi ini juga soal image kan. Oke. Pria memandang perempuan tuh salah aja gitu ya. Pakai baju ketat katanya oh konservatif loh gitu kan. Pakai baju yang super seksi dikatainnya gue terbuka loh gitu. Tanggapan kalian berdua gimana nih? Sah-sah aja ya. Sah saja. Dan kayaknya nggak mungkin juga ya pakai Iya. baju begini terus, nggak mungkin kan Lis, Betul. pasti ada. Dan orang juga kalau aku bilang sih nggak munafik lah ya. Mereka pasti suka keindahan. Siapa sih kalau laki-laki ngeliat perempuan seksi, masa juga dia bilang, aduh nih orang kayaknya hari gini seksi-seksi. Pasti dia suka juga. Coba Seksi deh. dalam ukuran apa nih? Pandangan Proporsi tubuhnya harus seksi. macam-macam, bentuk Apa seksi apanya? macam-macam. Jadi jangan dikatakan seksi itu jorok, bukan. Karena image-nya di seksi itu tergantung dari memang dia pakaian yang memang cantik, bagus. Akhirnya dengan kondisi badannya yang cukup menunjang, akhirnya dia bisa dibilang seksi. Gitu. Ntar dulu, belum Oke. beres gue sama yang itu. Kondisi badan yang menunjang dibilang seksi. Ntar dulu. Halo. Halo. Malam. Aduh suaranya ditahan-tahan biar seksi. Oke, dari mana Bapak? Dari Pampang. Dari apa? Pam-pam? Apa? Maaf. Dieja kali ya Pak. Damtam. Terserah deh. Oh terserah deh. Oke, Mas Pam-pam. Dari mana Mas Pam-pam? Denpasar. Jakarta. Semarang. Semarang. Oke deh. Ganti aja terus ya. Oh cepetan. Bapak mau nanya apa? Gini, kalau itu merasa nggak kalau salah satu faktor dari pemerkosaan itu salah satunya pakaian yang seksi itu.
udah itu aja, makasih ya. Pakai resesi. Oke, terima kasih Pak Betul. Tantang dan sekarang ini juga bakal jadi pertanyaan memang. Mbak Widya berisik. Mbak Widya soalnya bajunya seksi hari ini jadi dia ikut. Oke, gimana Bu? Apakah itu bisa mendukung pemerkosaan? Ih, nggak Nah. setuju banget. Nggak setuju sekali. Nggak Kalau- setuju sekali lah. Nggak setuju sekali dong. Kenapa pakai sekali coba? Jadi kita Coba tanya. coba Ibu Lula coba. Setelah ngomong bugil, sekarang tidak setuju sekali. Oh begini deh ceritanya, masa Lisa berhubung dia pakai baju kayak gini, coba tolong perkosa saya, ada sign di jidatnya gitu kan, tidak. Tapi mengundang bukan? Mengundang sih boleh aja, mengundang bukan berarti boleh dipegang gitu kan. Betul, Lin? Lihat Ibu. boleh-boleh aja, Betul. tapi nggak ada Jadi cerita berarti pegang-pegang. possibility keselamatan untuk menghindari pelecehan seksual itu 50-50 ya kalau Iya, pakai baju pasti seperti ini. resiko ada, resiko. Resiko ada. Bukan berarti baju kayak gini terus nggak mungkin juga, nggak ada resikonya, nggak gitu kan. Betul. Nggak bisa. Apalagi Oke. ditunjang dengan ya zaman yang sekarang